Selamat malam para RF listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Di kesempatan kali ini kami akan merangkum film kartun yang berjudul Scooby-Doo. The Sword and the Scoop, yang dirilis di tahun 2021, film ini bercerita tentang seorang penyihir jahat membawa geng Scooby kembali ke zaman kesatria. Sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Film berawal saat seorang pria sedang nonton film kartun di tabnya. Ceritanya dia sedang naik pesawat. Kemudian dia melihat melalui jendela ada makhluk berwujud gorila sedang merusak sayap pesawat. Shaggy dan Scoop berhasil menangkap makhluk tadi dan membawa ke dalam pesawat. Mereka membawanya ke hanggar pesawat. Ternyata makhluk tadi adalah manusia yang memakai kostum gorila berharap dapat ikut dalam penerbangan dengan gratis. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan maskapai, pemilik maskapai bernama Tuan HB bersedia menerbangkan Shaggy dan teman-temannya untuk pergi kemanapun dengan gratis. Mereka akhirnya pergi ke Inggris, tepatnya Northfield, tempat legenda Gamelot dan Ksatria Meja Bundar, dengan alasan ingin tahu tentang nenek moyang Shaggy yang berasal dari Northfield. Sesampainya di tujuan, Shaggy dan Scoop langsung mencari makanan karena sedang ada festival kuliner dan mereka berdua itu suka makan. Sedangkan teman-teman Shaggy, Velma, Daphne dan Freddy bertemu wali kota Northfield bernama Tuan Sahunder dan asistennya bernama Sandy. Ketika Shaggy datang dan memperkenalkan diri kalau dia keturunan Northfield, Tuan Sahunder kurang begitu senang dan Sandy malah panik dan mereka pergi meninggalkan rombongan. Mereka kemudian menuju perpustakaan kota untuk mencari tahu tentang sejarah kota Northfield. Mereka menemukan buku tentang Sir Northfield dan Morgan Le Fay. Dikisahkan zaman dahulu hiduplah Raja Arthur namun sering diserang oleh penyihir jahat yang bernama Morgan Le Fay. Lalu muncullah Sir Northfield mengacungkan pedang Excalibur. Dengan hadir di turnamen akhirnya Sir Northfield menjadi penguasa Camelot yang sah. Morgan Le Fay kemudian menyerang lalu membawa Sir Northfield ke Kastil Morgan sampai mereka berdua tidak pernah ditemukan lagi. Raja Arthur memutuskan jika Sir Northfield atau anak-anaknya kembali, maka dia akan dinobatkan menjadi Raja Camelot. Ketika mereka keluar perpustakaan, suasana begitu sepi, dan malah muncul Morgan Le Fay si penyihir muncul dari langit menuju ke Shaggy dan berkata ingin membalas dendam Agi dan teman-temannya melarikan diri dengan mobil dan sampailah ke suatu situs batu sejarah. Di sana terdapat patung Sir Northfield. Tiba-tiba Morgan Le Fay muncul kembali. Dengan ilmu sihirnya dia mengirim Shaggy dan teman-temannya ke masa lalu di zamannya Raja Arthur. Awalnya mereka tidak percaya, terutama Velma. Orangnya tidak percaya mistis dan benar saja mereka melihat sosok Raja Arthur dan istrinya sedang memberikan pengumuman ke warga bahwa akan diadakan sebuah pesta, namun tiba-tiba muncul Morgan Le Fay. Terbang dari langit dan ingin meminta tahta kerajaan. Usai melakukan beberapa kerusakan, Morgan Le Fay menghilang. Menurut Velma itu sama persis dengan kisah yang mereka baca di buku perpustakaan. Menurut Velma gangguan Morgan Le Fay akan terus terjadi sampai muncul Sir Northfield. Sesungguhnya Shaggy adalah Sir Northfield yang dikirim ke masa lalu. Shaggy sendiri merasa tak percaya kalau dia adalah Sir Northfield yang sesungguhnya. Velma juga mengatakan bahwa mereka harus mengikuti cerita seperti di buku, untuk menghindari kerusakan garis waktu. Mereka pun dapat melihat garis waktu dengan melihat foto mereka di HP. Velma juga mengatakan jika foto di HP menghilang, maka garis waktu telah kacau. Dengan berpakaian sesuai zaman itu mereka menghadap Raja Arthur dan Shaggy memperkenalkan diri sebagai Sir Northfield. Secara tidak sengaja Shaggy mencabut pedang Excalibur dan menjadi penguasa Camelot yang sah, namun Raja Arthur tidak mau mengakui Shaggy sebagai keturunan Sir Northfield dan terjadilah perdebatan sampai muncullah Merlin, penasehat Camelot, karena di situ ada dua Raja Camelot. Merlin membuat suatu permainan adu ketangkasan melalui para ksatria yang mewakili, namun semua ksatria sudah dipilih oleh Raja Arthur. Shaggy tidak ada pilihan. Fred kemudian mengajukan diri sebagai perwakilan dari Shaggy. Belum sempat untuk bertanding, Morgan Le Fay datang dan membuat Fred membeku sehingga tidak bisa bergerak. Kemudian Daphne menggantikan Fred. Ternyata Daphne lumayan berbakat. Dia memenangkan beberapa pertandingan ketangkasan. Pertandingan terakhir pun tiba, Morgan Le Fay datang dan menciptakan kesatria untuk membunuh Daphne. Lalu datanglah Merlin membantu mereka. Velma memohon pada Merlin agar dikembalikan ke masa depan. Namun Merlin hanya memberinya sebuah buku untuk dipelajari. Merlin mengalahkan ksatria ciptaan Morgan Le Fay dan dia menghilang. Lalu Morgan Le Fay mencuri Shaggy dan membawanya ke istana Morgan Le Fay.
Hai Arthur awalnya enggan membantu menyelamatkan Sagi namun teman-teman Sagi berhasil membujuk Arthur. Arthur kemudian melatih teman-teman Sagi menjadi ksatria, dan mereka dinamakan sebagai ksatria meja bundar. Usai memakai baju besi mereka berangkat ke istana Morgan Le Fay. Di sana banyak sekali jebakan. Untuk mengatasinya, Fred menyusun baju besi, untuk membuat kapal besi, lalu membuat pelempar batu untuk menggerakkan kapal besi tersebut memasuki istana Morgan Le Fay dan akhirnya mereka sampai di dalam istana Morgan Le Fay. Di salah satu ruangan yang banyak perhiasannya Sagi sedang santai memakan roti dan berbagai camilan bukannya langsung pergi Raja Arthur dan Scooby malah ikut makan-makan di situ. Sampai Morgan Le Fay datang dan mengambil pedang Excalibur lalu menyatakan diri sebagai penguasa Camelot. Setelah berubah menjadi naga dia menyembur semua orang di situ dengan semburan api. Sagi dan temannya berhasil keluar dari istana dan menangkap Morgan Le Fay. Velma pun menjelaskan rahasia bahwa mereka tidak berada di masa lalu namun mereka berada di dalam wahana permainan, di zaman Raja Arthur. Wali kota sebenarnya takut kalau Sagi yang dianggap keturunan Sir Northfield dan mengambil alih tanah mereka, dan merencanakan untuk memasukkan mereka ke dalam wahana tersebut. Dengan tujuan wali kota bisa mendapatkan hak atas tanah wilayah tersebut, Raja beserta warga di sana adalah pemain yang telah disedaikan, tapi si penyihir telah bertindak di luar skenario dan mencuri surat klaim kepemilikan tanah namun digagalkan oleh Raja Arthur dan Velma. Sang wali kota pun mengadakan pesta karena Sagi secara jujur mengatakan kalau ia kesana bukan untuk mengklaim tanah itu namun hanya untuk mengenal leluhurnya. Film pun berakhir dengan munculnya Merlin mengucapkan terima kasih ke Velma.